Nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan pada kita untuk kita boleh senantiasa memuji menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau senantiasa sembah Tuhan, karena Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami
Walaupun kami yang di rumah Tuhan, kami yakin dan percaya kasih penyertaan-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu akan Kau nyatakan Tuhan. Kau akan lawat kami jemaat GBS Kerten Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semakin hari Kau akan tambah-tambahkan kesetiaan yang luar biasa kepada kami jemaat GBS Kerten Bapa. Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan setiap puji-pujian kami, setiap ibadah kami Tuhan. Kau persiapkan Bapa. Dan kami nanti juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah setiap kebenaran firman berkati kami, menguatkan kami, menjadikan pedoman dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji menyembah Engkau, karena Engkau lah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memiliki Allah yang senantiasa setia, Allah yang mulia, Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saat-saat ini, saat pandemi corona masih kita rasakan, mungkin beban begitu berat dalam setiap hidup kita, namun kita memiliki Allah yang setia, Allah yang sanggup mengubah setiap hidup kita, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita untuk kita boleh melewati badai permasalahan dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau setia.
Pandemi Corona masih berlangsung Tuhan, namun kami yakin dan percaya pemeliharaan luar biasa Bapa. Kau menyediakan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa Bapa. Hingga kami senantiasa bersyukur dan bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Kami tahu, kami yakin dan percaya Bapa, walaupun bumi berguncang, selamanya Engkau tetap Allah yang ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Betapa dahsyat
berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun bumi bergoncang, Engkaulah tetap Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah setiap persembahan pujian yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan menjadi persembahan rupa yang harum, menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Engkau tetap memberkati sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Penyertaan berkat Tuhan tetap ada. Berikan hikmat dan pelayan kepada hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang boleh hamba sampaikan itu adalah isi hatinya Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan dalam setiap hidup kami yang akan menumbuh kembangkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tentunya kita sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pemeliharaan Tuhan tetap dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita semuanya supaya kita tetap bersyukur dan mensyukuri setiap kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Apapun itu. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Nats dalam Efesus 5:20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tema renungan kita pagi hari ini adalah tetap bersyukur di tengah kesulitan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tidak ada orang yang tidak berkata tentang kehidupan ini mengalami kesulitan. Hampir semua orang katakan hidup ini sulit. Bagaimana kita melihat banyak orang seolah-olah sedang kehilangan pengharapan, ya, karena situasi dan kondisi yang membuat seolah-olah semua sulit untuk mengucap syukur. Ya, padahal firman Tuhan tadi katakan ucaplah syukur senantiasa, ya, dalam atau atas segala sesuatu. Artinya memang kita dituntut Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur. Namun bagaimana kalau kita sedang kehilangan pengharapan? Apakah kita akan tetap bisa mengucap syukur? Memang bukan sesuatu yang gampang untuk mengucap syukur ketika hidup kita sedang digerogoti oleh suatu sakit penyakit, ketika keuangan kita mengalami kelemahan, ketika pekerjaan kita mengalami kegagalan, semua kehidupan ini mengalami kemerosotan, seolah-olah kita berkata sulit untuk mengucap syukur. Bagaimana kita akan mengucap syukur? Ya, kalau kehidupan kita ini
sangat berat. Kita seolah-olah sedang kehilangan pengharapan ketika kita memasuki awal tahun 2020. Kita punya banyak rencana, banyak rancangan bahwa di tahun 2020 kita sangat senang dan punya banyak rencana, cita-cita ya yang akan kita raih, yang akan kita capai ya di tahun 2020 ini. Tapi pada kenyataannya belum sampai pertengahan tahun ternyata semua harus terhenti. Belum sampai pertengahan tahun semua harus berhenti, keadaan berubah, situasi berubah, suasana berubah. Ya, apa yang sudah kita rancangkan, apa yang sudah kita programkan, ya semua seolah-olah buyar semuanya. Nah, bagaimana ya dengan keadaan ini? Semua berubah tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Keadaan dunia, keadaan negeri kita sedang mengalami persoalan ekonomi yang berat. Seberapa banyak kita dengar saudara-saudara kita yang mengalami PHK dalam dunia kerjanya, ya, mereka kesulitan mencari pekerjaan. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, kita sebagai orang yang beriman, apakah keadaan dan situasi ini juga akan merubah hidup kita untuk berhenti bersyukur kepada Tuhan? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tadi berkata, ucaplah syukur senantiasa ya atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekalipun keadaan semua berubah, berhenti, segala sesuatu tidak sama persis yang kita cita-citakan dan rencanakan, namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hal ini tidak boleh mempengaruhi hidup kita untuk kita tetap menaikkan ucapan syukur. Sehingga tema kita pagi hari ini, tetap bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Ya, karena ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tetap menjaga, memelihara kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita harus tetap bisa bersyukur karena pemeliharaan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kita perlu bersyukur? Ya, nanti kita akan lihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus melalui kehidupan jemaat di Tesalonika. Ya, pertanyaannya, mengapa kita bersyukur? Karena ternyata bersyukur itu diminta Tuhan dalam hidup kita. Ya, bersyukur itu menjadi satu tuntutan dalam hidup kita. Ya, yang kedua, apa dasar untuk kita bersyukur? Bersyukur itu kalau kita sedang berkelimpahan, berkecukupan, bahagia, senang, kita bersyukur. Kita dalam kesulitan, kita dalam tekanan, dalam persoalan, kok kita harus tetap bersyukur? Ya, karena bersyukur itu adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Dan dasar yang kedua bersyukur itu karena Tuhan itu yang menciptakan hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, dan kita ini punya kepunyaan Allah. Sehingga kalau kita menyadari hidup kita ini adalah kepunyaan Allah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. 3 hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita supaya kita tetap bersyukur sekalipun kita berada di tengah-tengah kesulitan hidup, sekalipun kita berada di tengah-tengah tantangan, tekanan kehidupan. Paulus ajarkan mengapa kita tetap bersyukur. Ya, kita lihat dan kita akan membaca dalam surat 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca dalam 2 Tesalonika pasal 1, ya, dalam satu perikop di situ judulnya ucapan syukur dan doa.
Saya akan bacakan ayat yang ketiga dan 4. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jemaat di Tesalonika itu sedang mengalami persoalan, tekanan, tantangan dalam hidup. Namun pada kenyataannya jemaat di Tesalonika itu tetap mampu menaikkan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. 3 hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama dikatakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Ya. Yang pertama dikatakan ajaran Rasul Paulus kepada kita, mengucap syukur itu merupakan kewajiban. Yang namanya wajib itu tidak boleh tidak dilakukan. Wajib itu harus dilakukan. Ya. Jadi yang pertama mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Mengapa kewajiban? Karena kita ini adalah ciptaan Allah, kita dipelihara Allah, dijaga oleh Allah, diberkati, bahkan dilindungi. Maka kita harus tetap mengucap syukur sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Sekali lagi, ya, tidak ada orang yang tidak berkata tentang kehidupan hari-hari ini sulit. Semua berkata tentang kesulitan hidup. Namun kesulitan itu dapat kita uraikan, dapat kita lepaskan di dalam Tuhan. Rasul Paulus katakan kami wajib mengucap syukur kepada Allah. Ya, mengucap syukur itu tidak perlu menunggu. Mengucap syukur itu tidak harus kita menganalisis dulu apakah kita ini patut mengucap syukur atau tidak. Apakah kita sudah pantas mengucap syukur dalam kehidupan seperti ini atau tidak. Ya, harus melihat kondisi. Ya, kalau kita sedang berkecukupan, berkelimpahan, sehat, oh pantas kita mengucap syukur. Kalau dalam masa-masa penindasan, masa-masa kesulitan, oh tidak. Apakah demikian? Tentunya bukan seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Paulus kita harus wajib mengucap syukur kepada Allah tanpa melihat. Bukan alasan yang untuk kita tidak mengucap syukur karena situasi yang sedang kita alami. Tetapi justru mengucap syukur atas segala keadaan itu membuat hidup kita semakin diberkati. Jadi bukan diberkati dulu baru mengucap syukur. Namun kita mengucap syukur dulu atas setiap hal sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita mengucap syukur. Dan ternyata di sana ditambah-tambahkan berkat. Di sana kita temukan segala kedamaian, sukacita. Hidup kita diberkati. Hidup kita justru semakin menikmati kebaikan Tuhan ketika kita mampu bersyukur. Ketika kita mau terus menaikkan ucapan syukur. Tidak ada alasan diberkati atau tidak diberkati. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Kita harus tetap mengucap syukur. Masalah hidup diberkati atau tidak itu urusan Tuhan dengan kehidupan kita. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita menyadari kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita ini miliknya Tuhan, dan Tuhan memelihara hidup kita. Maka saya yakin dan percaya bahwa Allah akan memperhatikan kehidupan kita. Rasul Paulus menyadari mengucap syukur merupakan kehendak Allah bagi umatnya. Ya, coba kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi Allah menghendaki hidup kita untuk mengucap syukur. Dalam apa? Dalam segala hal. Bukan hanya dalam sesuatu, bukan hanya dalam saat-saat tertentu, tidak. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu, baik suka, duka, senang, susah, sakit, sehat, kita harus tetap mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Allah. Dan ternyata melalui ajaran Rasul Paulus, mengucap syukur itu dikatakan menjadi sebuah kewajiban. Mari di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin lepas dari semua rencana dan rancangan kita di tahun 2020 ini, itu tidak akan mengubah cara kita untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita ini milik Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Wajib mengucap syukur. Sekecil apapun ya yang Tuhan berikan kepada kita, justru di sana akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Ya, jadi mengucap syukur dikatakan merupakan satu kewajiban. Yang kedua dikatakan mengapa kita perlu mengucap syukur? Ya, kita dapat mengucap syukur jika kita melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, apa yang terjadi? Kehidupan manusia itu tidak pernah puas. Kehidupan manusia itu seringkali mengalami kekurangan. Mau ditambahkan seberapa banyak pun dalam hidup ini, manusia selalu berkata kurang. Maka kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, sulit untuk mengucap syukur. Apalagi di tengah-tengah kondisi ya pekerjaan yang mungkin sulit, ya dalam kita mencari keuangan seolah-olah semua terhambat, ya seolah kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, kita ini sedang dalam kehilangan pengharapan. Namun kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, hari-hari ini kita harus bersyukur. Di tengah-tengah wabah yang begitu menelan banyak korban, kita semua diberkati dengan kesehatan, dijagai, dilindungi oleh Tuhan, dan kita masih dapat beraktivitas. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka mari kita lihat cara kita mengucap syukur bukan dari sudut pandang manusia. Mari kita lihat dari sudut pandang Allah, sehingga kita bisa mengerti bahwa mengucap syukur itu merupakan satu kepantasan atau kepatutan. Ya, tadi dikatakan dalam surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-3b dikatakan, saya ulang, 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-3b. Dan memang patutlah demikian. Ya, dari A, kami wajib mengucap syukur. Ya, yang 3b dikatakan dan memang patutlah demikian. Artinya patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan, karena penjagaannya. Jadi mari kita melihat, mari kita tetap mengucap syukur sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Mari pandang kehidupan kita dengan sudut pandangnya Tuhan, jangan dengan sudut pandang manusia. Kalau kita melihat dengan sudut pandang manusia, hanya kekhawatiran, hanya ketakutan, hanya keluh kesah, ya, hanya kekhawatiran yang ada. Namun ketika kita mau memandang dari sudut pandang Allah yang begitu luar biasa, Allah menyertai perjalanan hidup kita, sehingga dikatakan mengucap syukur itu menjadi satu kepantasan, ya, kepatutan kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti pemazmur berkata, ya, kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100, ya, Mazmur pasal 100 itu dikatakan, kalau di perikopnya dikatakan pujilah Allah dalam baitnya. Perhatikan Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Nah, kalau kita mampu melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dari sudut pandang Allah, kita akan tetap selalu bisa mengucap syukur. Karena pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita tetap. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan yakin dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengurangi sedikit pun saluran berkat yang disediakan dalam hidup kita. Kalau kita memandang dari sudut pandang Tuhan, pemeliharaannya luar biasa. Ya, maka daripada itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersyukur kepada Tuhan, tinggikan Tuhan terus dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, atau dia menaikkan ucapan syukur karena dia beranggapan bahwa pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika itu dan kasih mereka itu bertumbuh dalam kehidupan mereka. Justru di tengah-tengah kesulitan, justru di tengah-tengah penindasan, justru di tengah-tengah tekanan, iman mereka bertumbuh dan iman itu lebih berharga daripada penderitaan. Kalau hari-hari ini kita hanya merenungkan penderitaan, tekanan dalam hidup kita, iman kita tidak akan bertumbuh dan bertambah. Maka justru ya, dengan keadaan ini, Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan banyak waktu untuk beribadah di rumah, bersekutu, merenungkan firman Tuhan, ya, supaya apa? Mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan supaya kita terus tetap bisa mengucap syukur, mari kita pandang kehidupan kita bukan dengan kacamata manusia, namun dengan kacamata Allah, dengan sudut pandang Allah, bahwa kita ini milik Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan, dan hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Maka dikatakan patutlah kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, Rasul Paulus katakan kepada kita, kalau yang pertama mengucap syukur itu merupakan suatu kewajiban, wajib yang harus dilakukan. Yang kedua, mengucap syukur melalui kehidupan kita ini merupakan satu kebatasan yang kita naikkan, kepatutan karena pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, jangan pandang dengan mata jasmani kita, namun mari kita lihat dari sudut pandang Allah. Kenyataannya sampai hari ini kita bersyukur Tuhan memelihara kita semuanya, memberikan kekuatan, sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, mengucap syukur itu melihat dari sudut pandang kekekalan. Ya, hal yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang kita naikkan kepada Tuhan, itu bukan hanya soal dunia atau soal jasmani yang sebentar. Seringkali manusia itu mengukur keadilan Allah. Di mana keadilan Allah? Kalau hidup si A yang tidak setia saja diberkati, saya yang setia melayani, saya yang setia beribadah, ya, justru hari-hari ini diizinkan mengalami banyak persoalan, mengalami banyak tantangan dalam hidup kita. Jadi seringkali kita melihat penderitaan dalam hidup kita ketika kita mengiring Tuhan. Namun ketahuilah bahwa jemaat di Tesalonika menyadari bahwa ketika jemaat di Tesalonika itu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, mengukur keadilan Allah bukan berdasarkan penderitaan yang dialami, namun justru jemaat di Tesalonika melihat keadilan Allah dan pembelaan Allah dalam hidup mereka. Satu bukti bahwa iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh. Hari-hari ini kita semua diajarkan, ya, supaya iman kita juga bertumbuh, kasih kita bertumbuh, kepedulian kita bertumbuh. Dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, hati kita, iman kita diuji untuk kita bertumbuh. Bagaimana kasih kita, kepedulian kita? Saatnya kita menunjukkan kasih, menunjukkan kedewasaan iman, menunjukkan kepedulian kita
kepada sesama. Ya, buktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap di dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukur bukan hanya dari sudut pandang yang manusia karena kita diberkati, tidak. Namun menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dari sudut pandang kekekalan, bahwa kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. Kembali kepada Mazmur 100 ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu bukan hanya hari-hari ini yang kita terima, namun dikatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini berbicara kekekalan. Ya, maka kita harus mengucap syukur melihat dari sudut pandang kekekalan Tuhan. Karya Tuhan itu akan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Penyertaan Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kembali kepada 2 Tesalonika pasal 1, saya akan bacakan mulai ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Nah, jadi kunci yang ketika mengucap syukur itu dilihat dari sudut pandang kekekalan, bahwa Allah akan menghukum bagi mereka yang tidak mau mengucap syukur. Namun penyertaan Tuhan akan melepaskan kita dari setiap penindasan persoalan hidup, sehingga kita akan terus tetap mengalami sukacita. Untuk itu pagi hari ini sekali lagi firman Tuhan mengajar kepada kita, tetaplah mengucap syukur sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Dalam situasi seperti ini, kalau hidup kita justru mengeluh, mengomel, ya, itu merupakan ciri dari kehidupan kita yang tidak memiliki ketaatan terhadap perintah Tuhan untuk bersyukur. Karena dalam 2 Tesalonika 1 tadi ayat 3 dikatakan, mengucap syukur itu merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau hidup kita hanya bersungut-sungut, mengeluh, mengomel tentang keadaan ini membuktikan ketidakmampuan kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Itu dibuktikan dengan kehidupan kita yang sampai hari ini kita masih ada dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bila kita masih memandang kehidupan dari sudut pandang untung dan rugi mengiring Tuhan, enak atau tidak enak mengiring Tuhan, ya, kita akan sulit bersyukur. Namun apapun dalam hidup kita yang terjadi, mau untung, mau rugi, mau enak dan tidak enak, kita tetap menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu membuktikan kedewasaan iman kita bertumbuh, kasih kita kepada Tuhan bertumbuh. Mari kita buktikan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengomel, jangan pernah bersungut-sungut. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita.
Bila kita ingin mengucap syukur, kita harus melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Mari kita lihat setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan melalui kesulitan pun Allah tetap mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Ayat yang terakhir kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam kesesakan, baik dalam penderitaan, baik dalam kelimpahan. Allah ada di sana dan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka tidak sulit untuk kita mengucap syukur. Karena kita mengerti mengucap syukur itu menjadi sebuah kewajiban karena kita umat ciptaannya. Mengucap syukur itu menjadi suatu kepatutan dalam hidup kita karena kita melihat dari sudut pandang kehidupan Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur itu merupakan ucapan syukur kita dari sudut pandang kekekalan. Karena Allah itu setia sampai selama-lamanya, dari waktu ke waktu sampai turun-temurun dalam kehidupan kita, Allah tetap setia. Mari kita belajar dan terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah mengucap syukur, sekalipun dalam penindasan, dalam ketidakpastian, belajar mengucap syukur. Di sanalah kita akan menemukan berkat dan sukacita dari Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bersama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Bahwa kita tidak punya kekuatan kecuali daripada Tuhan. Kekuatan di hidupku. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku,
di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang terjadi. Namun kami tahu Engkau yang menciptakan hidup kami, yang memelihara hidup kami, dan kami ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Maka kami mau belajar terus mengucap syukur, karena kami tahu mengucap syukur itu menjadi kewajiban dalam hidup kami, karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami mau menaikkan ucapan syukur Tuhan, karena kami mau selalu melihat dari sudut pandang Allah yang luar biasa memperhatikan hidup kami. Patutlah ucapan syukur itu kami persembahkan kepada-Mu. Dan kami mau melihat ucapan syukur kami dengan sudut pandang kekekalan. Engkau yang akan terus memelihara hidup kami, menjagai kami. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus akan memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap mereka yang telah mendengar. Mereka diberkati. Mereka yang telah mendengar, mereka mengalami pertumbuhan iman. Mereka yang telah mendengar firman ini, Tuhan mampu melakukan dan mempraktekkan dalam hidup kami, sehingga iman kami makin bertumbuh dan bertambah juga di dalam kasih kami, baik kepadamu juga kepada sesama kami, akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, karena kami yakin dan percaya ucapan syukur inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami dalam segala hal. Diberkati atau tidak diberkati, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Kami mau tetap mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kehidupan sidang jemaat. Tuhan memberkati dalam hidup rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberkatinya. Dan berkati setiap anak-anak-Mu juga Tuhan yang duduk di bangku sekolah. Tuhan memberkati, tetap memberi hikmat, akal budi dan kepandaian kepada mereka. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Tidak lupa kami terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini yang terus berjuang melawan wabah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan segera lalukan wabah ini sehingga kegiatan dan keadaan negeri kami akan pulih, baik dari segi ekonomi, pendidikan, peribadahan, dan seluruh kegiatan akan kembali secara normal. Namun semuanya biarlah berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan dalam bangsa dan negara kami. Berhikmat kepada para pemimpin di negeri ini, baik dari pemerintahan pusat sampai daerah tanpa terkecuali. Tuhan memberkati. Akhir daripada ibadah ini, kami terus menyerahkan kehidupan kami dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada berkat-berkat surga. Terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih dari Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.